Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Alfeandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerimis mulai membasahi bumi. Suasana malam itu semakin terasa dingin. Rintikan air hujan kini berubah menjadi hujan yang cukup deras. Dengan terpaksa, Dr. Ilham menepikan motornya di depan sebuah minimarket. Tari mulai merasa takut. Pikirannya berkelana kemana-mana. Ia takut jika laki-laki yang saat ini sedang bersamanya adalah orang jahat. Dr. Ilham dan Tari turun dari motor. "Tari, maaf, aku lupa tidak membawa jas hujan. Lebih tepatnya aku tidak punya jas hujan. Jadi terpaksa kita berteduh dulu di sini," ucap Dr. Ilham. "Tidak apa-apa, Dok." Tari tetap menjaga jarak dengan Dr. Ilham. "Aku sangat suka hujan. Sengaja aku tidak pernah membeli jas hujan karena memang nggak akan aku pakai. Biasanya kalau terjebak hujan saat dalam perjalanan seperti ini, aku lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan." Dr. Ilham sengaja bercerita tentang dirinya, mencoba lebih akrab dengan Tari. Tari hanya tersenyum menanggapinya. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulutnya. Tepat di samping minimarket tempat mereka berteduh, terdapat kedai nasi goreng. Aromanya hingga tercium sampai depan minimarket, membuat perut Tari yang memang sedari tadi belum terisi apapun seketika berbunyi. Hal itu sungguh membuat Tari malu. Sontak Tari memegangi perutnya yang kosong. "Kamu lapar, Tari?" tanya Dr. Ilham, menatap wajah Tari. Enggak, Dok." "Jangan bohong, perutmu bunyi. Itu artinya perutmu minta jatah untuk segera diisi. Jangan ditahan, nanti mahnya kambuh. Di sana ada kedai nasi goreng. Ayo kita ke sana. Kebetulan aku juga lapar." Tanpa menunggu jawaban dari Tari, Dr. Ilham memegang tangan Tari. Kemudian menariknya pelan, berjalan menuju kedai nasi goreng. Tari yang diperlakukan seperti itu oleh laki-laki untuk pertama kalinya membuat hatinya berdesir. Anehnya, ia diam saja dan mengikuti langkah kaki laki-laki yang memegang tangannya. Mereka berdua berlari kecil menembus hujan. Kedai nasi goreng itu sangat laris. Meskipun berada di pinggir jalan, banyak orang yang sedang makan di tempat. Saat Dr. Ilham akan memesan, tidak sengaja matanya menangkap sosok tinggi besar yang berada di atas gerobaknya. Sosok itu sangat menyeramkan. Rambutnya panjang dan gimbal. Wajahnya seram dengan dua taring di mulutnya yang menganga lebar. Dari mulutnya mengeluarkan air liur yang terus menetes pada nasi putih yang untuk diolah menjadi nasi goreng. Seketika membuat Dr. Ilham bergidik ngeri. Ia tidak jadi memesan nasi goreng tersebut. "Tari, kita pindah, cari tempat makan yang lain. Di sini sangat ramai," ucapnya berbisik di telinga Tari. Ia tidak mungkin mengatakan yang sesungguhnya pada Tari saat ini. Lagi-lagi Tari hanya menuruti perkataan Dr. Ilham yang menarik kembali tangannya keluar dari kedai nasi goreng tersebut. Kebetulan tepat di seberang jalan terdapat juga kedai nasi goreng. Namun bedanya kedai itu tidak seramai kedai nasi goreng yang sebelumnya. Bahkan hampir tidak ada pembeli. "Lebih baik kita makan di sana saja. Sepertinya tempat itu aman," ucap Dr. Ilham. Tari menautkan kedua alisnya tidak mengerti dengan maksud Dr. Ilham. "Maksudnya aman? Nanti saja aku ceritakan. Nggak enak juga kalau aku cerita di sini. Bisa-bisa mereka semua kabur." Meskipun hujan, Tari dan Dr. Ilham tetap menyeberang jalanan yang cukup sepi. Sebelum benar-benar masuk, Dr. Ilham melihat sekelilingnya, memastikan jika tidak ada yang aneh di kedai itu, seperti kedai sebelumnya. Setelah dipastikan aman, barulah Dr. Ilham mengajak Tari untuk masuk ke dalam kedai. Kemudian langsung memesan 2 porsi nasi goreng. Melihat perlakuan Dr. Ilham yang sangat baik kepada Tari, seketika membuat dirinya malu karena telah berprasangka buruk kepadanya. "Dokter, maaf kalau aku tadi memiliki pikiran jelek terhadapmu,"
ungkap Tari. Saat ini mereka sedang menyantap nasi goreng. Tidak apa-apa, aku tahu itu, dan itu hal yang wajar. Seharusnya memang seperti itu, tidak mudah percaya pada orang asing. Tidak menyangka jawaban Dokter Ilham sangat bijaksana, membuat Tari menjadi kagum kepadanya. Mereka berdua makan dengan lahapnya tanpa ada pembicaraan lagi. Dokter Ilham dan Tari masih berada di tempat itu menunggu hujan reda. Tari, sepertinya ada yang dia sampaikan kepadamu. Tiba-tiba Dokter Ilham membuka percakapan. Dia? Siapa maksud Dokter Ilham? Tanya Tari yang tidak mengerti dengan maksud ucapan Dokter Ilham. Panggil saja aku Ilham jika sedang berada di luar rumah sakit. Tidak enak didengarnya. Atau kalau kamu canggung, pakai saja kakak. Iya kak, tadi maksud perkataan Kak Ilham itu apa ya? Tari masih penasaran. Sosok pocong yang selalu mengikutimu. Mata Ilham menatap ke belakang tubuh Tari. Ia melihat sosok pocong yang selalu setia berada dekat dengan Tari. Pocong? Tari membelalak tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ilham barusan. Ilham menganggukkan kepala. Ya, sosok pocong yang selalu ada di dekatmu. Tapi tenang saja, pocong itu baik. Ia justru melindungimu dari orang-orang yang akan berniat jahat kepadamu. Tapi kenapa? Kenapa pocong itu ingin melindungiku? Sepertinya pocong itu adalah salah satu keluargamu yang sudah meninggal, ucap Ilham menerka-nerka. Tari mengerutkan keningnya. Keluargaku yang sudah meninggal? Tapi siapa? Setauku Mama Marni tidak punya saudara di sini. Dia anak tunggal. Lalu ayah, entahlah, aku tidak mengerti. Nanti aku akan tanyakan pada ayah dan mama. Jangan kamu tanyakan masalahmu kepada mamamu. Aku melihat ada yang tidak beres dari mamamu itu. Sepertinya dia bukan orang baik dan punya niat jahat kepadamu. Tari justru tertawa mendengar perkataan Ilham. Jangan so tahu kak, dia itu mamaku. Jadi tidak mungkin jika mama itu orang jahat, apalagi punya niat jahat kepada aku. Tari kembali tertawa. Ia masih menutupi bagaimana perlakuan Marni terhadapnya kepada Ilham. Bagaimanapun Ilham adalah orang asing. Ia tidak mau langsung begitu saja percaya kepadanya dan menceritakan semua masalahnya kepada Ilham. Aku tidak memaksamu untuk langsung percaya pada aku Tari. Sudah aku katakan, aku hanya ingin membantumu saja. Ilham beranjak dari duduknya, kemudian membayar makanan yang sudah habis. Hujan sudah reda, Ilham melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Angin malam semakin dingin setelah hujan turun tadi. Ilham memberikan jaketnya kepada Tari sebelum mereka melanjutkan perjalanannya. Awalnya Tari menolak, tapi Ilham memaksanya agar Tari mau memakainya. Kak, boleh Tari bertanya? Tari sedikit berteriak di balik tubuh Ilham. Ya, tanya saja, jawab Ilham tanpa menoleh ke belakang. Matanya tetap fokus pada jalanan di depan. Tadi kenapa kakak tidak jadi makan di kedai nasi goreng yang pertama kita datangi? Oh, yang tadi. Yakin kamu mau tahu yang sebenarnya? Tari menganggukkan kepalanya. Ilham bisa melihatnya dari kaca spion. Tadi itu, kedai yang pertama kita datangi itu memakai penglaris. Penglaris? Maksud Kak Ilham? Tari mengernyitkan dahinya. Ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Ilham. Iya, supaya dagangannya laris. Kadang ada saja penjual yang licik meminta bantuan kepada dukun. Kemudian dukun itu akan mengirimkan sebangsa jin untuk membantu dagangannya. Ada yang memakai jimat penglaris, tuyul, masih banyak lagi. Tapi yang tadi itu pakai jin yang berbadan tinggi besar yang sedang duduk di atas gerobak. Air liurnya sengaja diteteskan ke nasi putih yang belum diolah menjadi nasi goreng, supaya rasanya menjadi enak dan pembeli akan kembali lagi. Tapi itu hanya berlaku untuk yang makan di tempat saja. Biasanya jika makannya dibawa pulang ke rumah, rasanya akan berubah, tidak enak. Tutur Ilham menjelaskan panjang lebar. Di belakang tubuh Ilham, Tari melongo tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Ilham. Pasalnya ia tidak pernah mendengar kejadian seperti itu. Yang ada di dalam pikirannya, jika ada rumah makan ramai pengunjung itu, karena memang masakannya enak. Seperti warung makan yang dibuka oleh Marni. Warung makannya cukup ramai karena memang masakannya enak. Namun sayang, semenjak Sheila masuk rumah sakit, Marni tidak lagi membuka warung makannya. Oh, ada yang seperti itu ya kak? Aku bahkan tidak tahu. Aku pikir mereka rela mengantri beli karena memang masakannya enak. Pantas saja tadi semua pembelinya makan di tempat dan tidak ada yang dibawa pulang. Tapi tidak semua yang laris dagangannya memakai penglaris seperti itu. Yang penting kita berdoa dulu sebelum makan. Terus gimana caranya agar kita bisa tahu
kalau pedagang itu memakai penglaris, karena tidak semua orang sama seperti Kak Ilham, bisa melihat makhluk halus. Tari mulai percaya kepada Ilham bahwa laki-laki yang sedang memboncengnya kini adalah seorang indigo. Seperti yang kakak bilang, sebelum makan kita berdoa dulu. Sejenak Tari membeku saat Ilham mengatakan jika seharusnya kita berdoa dulu sebelum makan, karena ia benar-benar tidak tahu doa seperti apa. Selama hidupnya Tari tidak pernah diajarkan cara berdoa, karena di rumah pun Tari tidak pernah melihat anggota keluarganya berdoa, apalagi melakukan sholat 5 waktu. Ih, jijik juga ya makan di tempat yang seperti itu. Membayangkan air liur yang menetes di makanan saja yang akan kita makan, rasanya ingin muntah. Tari bergidik ngeri mendengarkan setiap penjelasan dari Ilham. Sudahlah, tidak usah dibayangkan. Ngomong-ngomong, di mana rumahmu? Karena keasikan ngobrol tidak terasa sebentar lagi akan sampai. Tari menunjukkan jalan menuju rumahnya. Terima kasih kak sudah mau mengantar Tari sampai rumah. Oh ya, terima kasih juga udah traktir Tari makan. Sama-sama. Kalau butuh bantuan jangan sungkan untuk meminta tolong pada kakak. Kakak pasti membantu. Tari tersenyum. Terima kasih. Ya sudah, masuklah. Sepertinya ayahmu sedang menunggumu di dalam. Ayah? Tari membalikkan tubuhnya, melihat jika Budi sedang berdiri di ambang pintu menunggu dirinya. Kakak pulang. Ilham menjalankan mesin motornya. Hati-hati kak. Ilham menganggukkan kepalanya, melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Tari, siapa laki-laki tadi? Budi langsung menodong Tari dengan pertanyaan. Ia tidak mau putri kesayangannya salah dalam pergaulan. Seperti Sheila, sebenarnya Budi tahu bagaimana Sheila di luaran sana. Banyak teman-temannya yang mengadu tentang tingkah Sheila di luar rumah. Budi akan menunggu Sheila sembuh dari sakitnya. Kemudian setelah itu, ia akan membicarakan tentang pergaulan Sheila dengan istrinya. Tadi itu dokter Ilham ya, dokter yang memeriksa Kak Sheila di rumah sakit, jawab Tari jujur. Dokter Ilham? Iya. Bagaimana kamu bisa kenal dengannya? Kita masuk dulu ya, di dalam Tari akan menceritakan semuanya. Tari dan Budi masuk ke dalam rumah, kemudian mereka berdua duduk di kursi yang berada di ruang tamu. Tari menceritakan awal mula ia bertemu dengan dokter Ilham, namun ia tidak menceritakan saat ia didorong oleh Marni. Tari belum bisa menceritakan bagaimana sebenarnya Marni memperlakukan Tari. Semua Tari ceritakan kepada Budi, termasuk Ilham yang sekarang indigo dan bisa melihat makhluk halus. Ayah, jadi sebenarnya siapa sosok pocong yang selalu mengikutiku? Tari benar-benar dibuat penasaran dengan setiap perkataan Ilham. Budi tidak langsung percaya begitu saja pada Ilham. Bagaimanapun Ilham adalah orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan Tari. Dokter Ilham bilang, katanya sosok pocong itu adalah keluarga Tari. Pocong itu baik, dia justru menjagaku dari orang-orang yang memiliki niat jahat pada Tari. Memangnya siapa yang akan berbuat jahat kepada Tari ya? Budi tidak bisa menjawab pertanyaan Tari. Baginya masalah ini sangat rumit. Ia benar-benar tidak bisa berpikir masalah apa yang sedang menimpanya. Meskipun begitu, Budi tetap memikirkan siapa sebenarnya sosok pocong itu. Ayah juga tidak mengerti Tari. Sudahlah, tidak usah dipikirkan ucapan dokter Ilham. Mungkin dia hanya menebak-nebak saja. Tapi ya, dokter Ilham juga mengatakan jika Mama Marni itu orang jahat. Budi tersentak kaget mendengar perkataan Tari. Apa alasannya dokter Ilham mengatakan menuduh Mama Marni seperti itu? Tari menggedikkan bahunya. Tari juga tahu ya, tapi kelihatannya dokter itu orang baik. Dia ingin membantuku. Membantu? Tari menganggukkan kepalanya. Iya. Membantu apa? Memangnya Tari sedang ada masalah? Entahlah ya, dokter Ilham juga bilang. Tari memelankan nada bicaranya. Kalau ada sosok pocong yang sedang mengikuti Tari, pocong itu baik dan wajahnya tidak menyeramkan. Itu penjelasan dari dokter Ilham. Budi semakin bingung dengan perkataan Tari. Pocong? Apa buktinya dia berbicara seperti itu? Lalu Tari percaya? Tari juga nggak tahu ya, tapi memang akhir-akhir ini Tari sering melihat penampakan pocong berkali-kali. Tari mendongakkan kepalanya ke atas, seperti sedang mengingat sosok pocong yang pernah ia lihat. Budi mendengarkan setiap ucapan Tari dengan serius. Wajah pocong itu tidak menyeramkan seperti yang sering Tari lihat di televisi. Dan anehnya, Tari tidak merasa takut saat melihat pocong itu. Ayah tahu, waktu ada kecelakaan kemarin, Tari melihat ada sosok pocong di antara kerumunan orang.
dan mata pocong itu melihat ke Tari. Anehnya lagi, wajah pocong itu mirip sekali dengan Tari. Mama Marni saja yang ibunya Tari, wajahnya nggak bisa mirip itu. Kira-kira pocong itu siapa ya? Budi terdiam sejenak. Ia sedang memikirkan sesuatu, menyangkut pautkan dengan apa yang dialami oleh putrinya saat ini. Apa mungkin sosok pocong yang diceritakan oleh Tari itu adalah Ningsi, ibu kandung Tari yang sebenarnya? Apa sudah saatnya aku memberitahu Tari bahwa Marni bukanlah ibu kandungnya yang sebenarnya? Tari sudah dewasa, sudah waktunya dia tahu yang sebenarnya. Tapi mungkin tidak saat ini. Aku harus menyelidiki siapa sebenarnya Dokter Ilham itu. Dan apa yang dikatakannya itu benar, batin Budi. Ayah, kenapa ayah diam saja? Ayah mendengarkan cerita Tari kan? Iya, ayah mendengarkan cerita Tari kok. Lalu ya, Dokter Ilham juga mengatakan jika sosok pocong itu adalah salah satu dari keluarga kita. Siapa sebenarnya sosok pocong itu ya? Apa ayah mengetahuinya? Lalu kenapa selalu mengikuti Tari? Bukankah Sela saja? Tari memberondong banyak pertanyaan kepada ayahnya. Budi tidak bisa berbicara apa-apa karena ia pun bingung harus menjelaskan apa. Belum saatnya Tari tahu jika Marni bukanlah ibu kandungnya. Dan mungkin saja sosok pocong yang diceritakan oleh Tari itu adalah Ningsi, ibu kandungnya. Sudahlah Tari, nanti kita bahas ini lagi. Sekarang sudah malam, besok ayah harus berangkat kerja pagi-pagi sekali. Tari nggak apa-apa kalau ayah tinggal lagi. Tidak apa-apa ya, ayah tidak perlu khawatir berlebihan seperti itu. Tari sudah besar, bisa menjaga diri sendiri. Budi mengacak rambut putrinya. Anak pintar, kamu sudah makan? Sudah, tadi Dokter Ilham yang mentraktirnya. Ya sudah, ganti pakaiannya. Setelah itu tidurlah. Tari menganggukkan kepalanya. Kemudian beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah itu ia masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Budi terus memikirkan semua yang dikatakan oleh Tari. Malam itu ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan Ningsi selalu hadir dalam benaknya. Hingga detik ini, cinta untuk Ningsi di hati Budi masih ada. Tiba-tiba ia sangat merindukannya. Budi beranjak dari tempat tidur meraih dompetnya yang berada di atas nakas. Membukanya, kemudian mengambil foto Ningsi yang masih tersimpan rapi di dalam dompet miliknya. Budi memandangi wajah Ningsi yang berada di dalam foto itu. Ningsi, kenapa kamu harus pergi secepat itu dan menghilang entah kemana? Di saat kebahagiaan kita memiliki bayi yang sangat cantik, kamu justru pergi entah kemana. Hingga saat ini, kehilanganmu masih menjadi misteri. Matanya mengembun. Sebenarnya Budi bukanlah tipe laki-laki yang cengeng. Namun entah mengapa semenjak hilangnya Ningsi, wanita yang amat ia cintai, Budi berubah menjadi sosok yang lebih pendiam dan perasa. Hanya dengan sekali kedipan saja, air matanya luruh, jarinya mengusap lembut foto wajah Ningsi. Ia tidak menyadari jika ada sosok yang memperhatikannya dari pojok kamar. Sama seperti apa yang sedang dirasakan oleh Budi. Sosok wanita itu begitu sangat hancur melihat laki-laki yang dulu ia cinta seperti itu. Apa kamu tahu Ningsi, putri kita yang bernama Tari kini sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Wajahnya sangat mirip sepertimu. Rambutnya, gaya bicaranya yang manja dan penuh kelembutan, semua sama sepertimu. Kamu bagaikan terlahir kembali menjadi sosok Tari. Aku sangat merindukanmu Ningsi. Luruh sudah air mata Budi. Ia tidak tahan lagi memendam rasa rindu itu. Didekapnya foto Ningsi ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan lembut. Budi membawa foto itu untuk menemaninya tidur. Mas, maafkan Ningsi. Ningsi juga sangat merindukanmu. Ningsi janji, meskipun sekarang kita sudah beda alam, Ningsi janji akan menjaga putri kita. Tapi, tolong izinkan Ningsi untuk membawa Tari tinggal bersamaku. Aku tidak bisa membiarkan putri kita tinggal bersama wanita jahanam seperti Marni, batin Ningsi. Ingin rasanya ia memeluk tubuh Budi. Ia pun sangat merindukannya. Namun sayang dirinya sudah tidak bisa lagi menyentuh tubuh Budi, apalagi untuk memeluknya. Budi merasakan jika Ningsi berada di dekatnya saat ini. Ia mencium aroma tubuh Ningsi, aroma tubuh yang selalu membuat Budi merindukannya. Ningsi, apakah kamu ada di sini? Jika memang benar kamu ada di sini, di dekatku, tolong tunjukkan dirimu Ningsi. Mas sangat merindukanmu. Izinkan Mas memelukmu sebentar saja, pinta Budi. Matanya menatap ke sekeliling mencari sosok wanita yang paling ia cintai di dalam hidupnya. Berharap wanitanya datang untuk menemuinya, walaupun hanya sebentar saja.
Tiba-tiba ada yang memeluk tubuhnya dari belakang. Budi terperajat kaget saat ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Kemudian ia membalikkan badannya, melihat siapa yang ada di hadapannya saat ini. Ningsih, apakah benar kamu Ningsih? Tangannya menangkup wajah wanita di hadapannya, membelai lembut pipinya. Wanita yang ada di hadapannya kini tersenyum menatap wajah Budi. Tangannya memegang tangan Budi yang masih memegang kedua pipinya. Kamu benar Ningsih? Budi menatap wajah Ningsih dengan penuh kerinduan. 10 tahun lebih ia memendam rasa itu seorang diri. Ningsih, Mas sangat merindukanmu. Tangannya meraih tubuh Ningsih ke dalam pelukannya. Ia memeluknya dengan sangat erat, seakan tidak ingin melepaskannya lagi, tidak ingin kehilangannya lagi. Ningsih, berjanjilah kamu tidak akan pergi lagi, meninggalkan Mas seorang diri. Kamu tahu, Mas tidak bisa hidup tanpamu. Seolah ada yang hilang dari separuh hidup Mas jika tidak ada kamu Ningsih. Budi terus memeluk erat tubuh Ningsih, menciumi pucuk kepalanya, menghirup dalam-dalam aroma tubuh Ningsih yang menjadi candu baginya. Ningsih melepaskan pelukan Budi. Ia mundur beberapa langkah dan menjauhinya. Ningsih, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan Mas Ningsih. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan putri kita Tari? Namun Ningsih tidak menghiraukan perkataan Budi. Ia terus berjalan menjauh. Ningsih, tunggu Ningsih. Ayah? Kenapa ayah teriak-teriak? Siapa Ningsih? Kenapa ayah terus-menerus memanggil nama Ningsih? Karena penasaran, akhirnya Tari memutuskan untuk keluar kamar kemudian menuju kamar ayahnya. Namun kamar ayahnya terkunci. Ia mencoba untuk mengetuk pintu kamar ayahnya. Ayah, ayah tidak apa-apa. Tidak ada jawaban. Tari terus mengetuk pintu kamar Budi, berharap ayahnya itu keluar dari kamar dan menemuinya. Tidak lagi terdengar suara Budi yang menyebut nama Ningsih. Sepertinya ayahnya mimpi. Buktinya sekarang sudah tidak terdengar lagi suara ayah. Saat Tari akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba pintu kamar ayahnya terbuka. Tari, kamu belum tidur nak? Ayah. Tadi Tari dengar suara ayah menyebut-nyebut nama Ningsih. Siapa Ningsih ya? Ningsih, mungkin Tari salah dengar. Dari tadi ayah tidur. Tapi tadi sangat jelas mendengar suara ayah yang menyebutkan nama Ningsih. Bahkan tidak sekali ayah menyebut namanya. Tari sangat yakin jika ia tidak salah dengar. Tidak sengaja matanya melihat ke arah tangan Budi yang sedang memegang sebuah foto. Tari meliriknya dan ia melihat foto seorang wanita yang cantik dan sangat mirip dengannya. Tari memastikan sekali lagi jika wanita yang ada di dalam foto itu bukan Marni, istri ayahnya. Ayah, itu foto siapa? Tangannya menunjuk ke arah foto yang dipegang oleh Budi. Dengan cepat Budi menyembunyikan foto itu di belakang tubuhnya. Ini bukan foto siapa-siapa. Sudah malam, kembalilah ke kamarmu. Ayah juga mau tidur. Besok pagi-pagi sekali ayah harus bangun untuk bekerja. Tanpa menunggu jawaban dari Tari, Budi segera menutup kamarnya rapat-rapat. Tidak lupa ia pun menguncinya. Melihat itu Tari kembali masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar Budi mengelus dada. Bisa-bisanya dia berhalusinasi jika Ningsih ada di dekatnya. Tapi Budi merasa itu bukanlah halusinasi. Ia merasakan hangatnya pelukan Ningsih, seperti nyata. Budi memastikan jika tadi dia tidak sedang tidur. Di pojok kamar Budi, sosok Ningsih tersenyum bahagia karena Budi masih menyimpan foto dirinya dan juga cinta untuknya. Astaga, hampir saja Tari melihat foto ini. Semoga saja Tari tidak berpikiran yang aneh-aneh. Lebih baik aku tidur. Besok pagi-pagi sekali aku harus kembali bekerja. Budi menyimpan kembali foto Ningsih ke dalam dompetnya dengan rapi. Kemudian ia merebahkan tubuhnya di atas kasur dan berharap ia bisa bertemu dengan wanita yang paling ia cintai lagi, meski hanya di dalam mimpinya. Sementara itu di dalam kamar, Tari terus saja memikirkan ayahnya. Sepertinya ada yang ayah sembunyikan dari aku. Tapi apa? Lalu siapa wanita yang ada di dalam foto itu? Mengapa wajahnya mirip sekali denganku? Aku yakin wanita yang ada di dalam foto itu bukan Mama. Aku yakin itu. Apa mungkin wanita itu adalah Ningsih, wanita yang ayah sebut-sebut namanya tadi? Banyak pertanyaan di dalam benaknya. Tari tidak bisa memejamkan matanya. Kejadian demi kejadian yang ia alami hari ini sungguh membuatnya sakit kepala, hingga ia tidak bisa memejamkan matanya. Ia terus memikirkan kejadian-kejadian yang menimpanya hari ini. Seketika Tari teringat dengan sosok pocong yang tidak sengaja ia lihat saat terjadinya kecelakaan tadi.
Wajah sosok pocong itu mirip dengan wanita yang ada di foto itu. Apa mungkin wanita itu sudah meninggal dan menjadi pocong? Tapi mengapa wajahnya sangat mirip denganku? Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa ayah menyembunyikan semua ini kepadaku? Tari benar-benar pusing memikirkan ini semua. Sepertinya aku harus meminta bantuan kepada Dokter Ilham. Semoga saja dia mau membantuku menyelesaikan masalahku. Mengingat nama Dokter Ilham, Tari kembali mengingat perkataan dokter muda itu. Jika ia harus banyak berdoa, jangankan untuk berdoa, beribadah saja Tari tidak pernah. Karena memang baik Marni ataupun Budi tidak pernah mengajari tentang agama kepadanya, juga kepada Sela. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Jika Tari meminta izin untuk pergi latihan menari di sanggar, Marni pasti tidak akan menyetujuinya. Karena Marni selalu menentang segala keinginan Tari. Karena itu Tari selalu beralasan pergi untuk mengaji di musola yang tidak jauh dari sanggar. Malam semakin larut, akhirnya rasa kantuk itu datang juga. Tari sampai menguap berkali-kali. Ia tertidur membawa banyak pertanyaan di benaknya. Suara azan subuh berkumandang. Tidak biasanya Tari terbangun saat subuh menjelang. Biasanya ia akan terbangun saat matahari mulai menampakkan wujudnya. Namun kali ini entah mengapa, ia terbangun saat mendengar suara azan subuh berkumandang. Suara itu kenapa membuat hatiku bergetar? Tari duduk dan menyandarkan tubuhnya, mendengarkan suara azan yang menurutnya sangat merdu. Ingin sekali ia melakukan sholat subuh, namun ia tidak tahu harus berawal dari mana. Untuk saat ini ia hanya bisa mendengarkan suara azan subuh sampai selesai. Sementara itu di dalam kamar Budi terbangun, akan tetapi bukan untuk menunaikan kewajibannya. Ia bangun karena harus pergi pagi-pagi buta untuk bekerja. Budi segera beranjak dari tempat tidurnya dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu ia berjalan menuju kamar Tari. Budi mendorong pelan pintu kamar Tari yang tidak terkunci. "Tari, sudah bangun nak?" Tanyanya melihat Tari yang sudah bangun dan sedang duduk di tepi ranjang. Tari tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya. "Iya ya, Tari sudah bangun, ayah mau berangkat." Budi berjalan mendekat pada Tari dan duduk di sampingnya. "Iya, ayah akan berangkat kerja." "Sepagi ini?" "Seperti biasa, ayah selalu berangkat pagi-pagi buta begini." Tari tidak tahu karena biasanya Tari masih tidur. "Tari tidak apa-apa kan, ayah tinggal sendirian?" "Tidak apa-apa ya, Tari sudah biasa ditinggal sendirian di rumah," jawab Tari dengan tersenyum. Budi mengacak rambut Tari. "Anak pintar, kalau begitu ayah pergi dulu ya. Kamu hati-hati di rumah." "Iya ya, ayah juga hati-hati di jalan." Tari mengantar ayahnya sampai depan rumah kemudian kembali ke dalam kamar setelah ia mengunci kembali pintu rumahnya. Hari ini Tari ingin pergi ke sanggar. Setelah sekian lama ia tidak ikut latihan menari. Saat di sanggar Tari merasa sangat bebas. Ia bisa mengekspresikan dirinya sendiri tanpa takut pada siapapun. Beruntungnya ada Bu Nina yang peduli terhadap setiap anak yang ingin berlatih menari di sanggarnya. Bu Nina sangat menyayangi Tari melebihi anak-anak lainnya. Melihat Tari, ia seperti melihat anaknya yang meninggal beberapa tahun yang silam. Jika masih hidup, mungkin umurnya sama dengan Tari. "Tari, kemana saja? Kok baru kelihatan?" tanya Nina yang melihat Tari baru saja datang. "Iya Bu, belakangan ini Tari sibuk, gak sempat datang ke sini." Terlihat di wajahnya jika Tari sedang menyimpan banyak masalah. "Tari sedang ada masalah, ceritakan kepada ibu, siapa tahu ibu bisa membantu." "Terima kasih Bu, nanti Tari pasti akan bercerita sama ibu." "Ya sudah, itu anak-anak yang lain sudah pada datang. Kita mulai latihan menari sekarang, mau?" Tari menganggukkan kepalanya. Tari, sepertinya ada yang ketinggalan. Tolong ambilkan selendang yang ada di dalam gudang," titah Bu Nina kepada Tari. Tari segera masuk ke dalam gudang dan mencari selendang yang dibutuhkan untuk latihan menari. Namun matanya menangkap foto yang menempel di dinding gudang. Foto itu terlihat sangat usang, seperti sudah lama sekali. Foto itu... Tari berjalan mendekati foto yang menempel di dinding. Gudang itu sungguh tidak terawat, sangat kotor juga berdebu. Tidak ada ventilasi udara, sehingga membuat gudang itu terasa lembab. Foto seorang wanita yang tergantung tidak sempurna di dinding. Foto itu sedikit miring dan juga banyak debu yang menempel. Foto itu ditempel di dinding yang cukup tinggi, sehingga membuat Tari kesusahan untuk melihatnya. Tidak kehabisan akal,
Tari menarik kursi kayu yang sudah lapuk untuk dinaikinya. Dengan pelan Tari menaikinya, kakinya sedikit berjinjit untuk bisa meraih foto yang terlihat sudah lama itu. Dengan susah payah akhirnya Tari bisa mengambilnya. Dipegangnya dengan hati-hati bingkai foto itu. Tangannya menyingkirkan debu yang menempel di foto tersebut. Wajah perempuan yang ada di foto itu membuat Tari penasaran. Sepertinya aku pernah lihat wajah yang ada di foto ini, tapi di mana? Tari mencoba mengingatnya. Ah iya, sepertinya foto wanita ini sama dengan foto yang dipegang ayah tadi malam. Ya, aku pasti tidak salah lihat. Wajahnya sama. Tari? Suara Bu Nina mengejutkan Tari yang sedang memegang bingkai foto tadi. Saking terkejutnya, ia sampai menjatuhkan foto itu ke lantai. Suara bingkai foto terjatuh ke lantai memenuhi seisi ruangan. Pecahan kaca berceceran, bingkainya pun terbelah menjadi beberapa bagian. Tari, kamu sedang apa? Apa itu yang jatuh? Tanya Bu Nina. Ia berjalan mendekati Tari yang masih terlihat syok karena terkejut. Bu, maafkan Tari. Tari benar-benar tidak sengaja. Mohon Tari, kemudian ia langsung berjongkok mengumpulkan pecahan kaca yang berserakan. Tidak apa-apa Tari, lagian foto itu sudah sangat lama menggantung di dinding gudang ini. Sepertinya bingkainya pun sudah rapuh. Biar nanti ibu beli bingkainya yang baru. Nina termasuk wanita yang sangat baik dan juga bijaksana. Ia hampir tidak pernah marah kepada siapapun. Selain itu Nina adalah wanita soleha. Namun sayangnya hingga saat ini ia belum juga dikaruniai anak lagi setelah anak pertamanya meninggal karena sakit. Suaminya pergi menceraikannya karena tidak juga memberikannya anak. Sehari-hari Nina menghabiskan waktunya di sanggar yang ia bangun sendiri. Nina sengaja membangun sanggar untuk anak-anak yang memiliki hobi menari seperti tari. Dengan sukarela Nina melatih menari. Nina membantu Tari mengumpulkan serpihan kaca dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Nina menyimpan foto itu ke dalam laci meja. Ia akan membeli bingkai yang baru untuk foto itu. Terima kasih Bu, sekali lagi Tari minta maaf. Tadi Tari tidak sengaja menjatuhkannya. Iya, tidak apa-apa. Salah ibu juga yang telah membuat Tari terkejut sehingga menjatuhkan bingkai foto ini. Ayo cepat bersihkan. Setelah itu kita mulai latihan menari. Tari menganggukkan kepalanya. Mereka berdua mulai latihan menari dengan beberapa anak yang datang yang sama-sama memiliki hobi menari. Selain warga sekitar, tidak sedikit beberapa anak jalanan yang sekedar ingin melihat, bahkan mengikuti latihan menari. 1 jam sudah Tari dan Nina mengajar anak-anak latihan menari. Waktu yang ditunggu-tunggu oleh Tari, saat latihan menari tadi, Tari tidak fokus karena memikirkan siapa yang ada di dalam foto tadi. Bukan hanya kebetulan, karena memang sepertinya foto yang dimiliki ayah dan foto yang ada di gudang tadi adalah satu wanita yang sama. Tari, kau bengong, gak pulang? Tanya Nina. Ia melihat Tari yang hanya bengong sendirian, sementara teman-teman yang lainnya sudah pada pulang sejak tadi. Kemudian ia duduk di samping Tari. Bu, di rumah juga gak ada siapa-siapa, jadi Tari malas untuk pulang. Matanya tetap fokus ke depan tanpa menoleh pada Nina. Nggak apa-apa kan Bu? Kalau Tari di sini dulu sebentar? Tanya Tari. Matanya menatap wajah Bu Nina. Nina tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Tentu saja boleh Tari. Jangankan sebentar, lama juga nggak apa-apa. Ibu jadi ada temennya. Memangnya ibu juga nggak pulang? Tadinya mau pulang. Ibu mau beli bingkai foto untuk foto yang tadi. Tapi nanti saja. Sepertinya ibu juga malas untuk pulang. Enak di sini. Sanggar itu terletak tidak jauh dari sawah. Suasananya sangat asri. Angin semilir membuat hawa menjadi lebih sejuk. Tempat itu sangat nyaman, jauh dari kata keramaian. Sangat cocok untuk Tari yang tidak terlalu suka dengan kebisingan. Angin sepoi-sepoi memainkan anak rambut milik Tari. Ia benar-benar merasa sangat nyaman saat berada di tempat itu. Menghilangkan segala masalah walaupun untuk sejenak. Tari menoleh menatap wajah Nina. Bu, boleh Tari menanyakan sesuatu? Iya, mau tanya apa? Tari boleh tahu siapa wanita yang ada di foto itu? Ia benar-benar sangat penasaran dengan wanita yang ada di foto tersebut. Itu foto Mbak Ningsih. Belum juga Nina menyelesaikan ucapannya, Tari sudah memotongnya. Ningsih? Iya, kamu kenal? Nina menatap wajah Tari. Enggak, jawab Tari sembari menggelengkan kepalanya.
Tapi sepertinya foto wanita itu sama dengan foto wanita yang disimpan oleh ayah. Ibunya kemudian, ayahnya Tari? Iya. Tari mengangguk dan pasti. Mungkin hanya mirip atau kebetulan saja. Tidak bu, selain wajahnya memang sama, namanya juga sama. Jadi sepertinya itu bukan suatu kebetulan, tapi memang satu wanita yang sama. Nina mengerutkan keningnya. Oh ya? Apa kamu yakin jika wanita yang ada di foto ini sama dengan foto yang disimpan oleh ayah Tari? Lagi-lagi Tari menganggukkan kepalanya. Sebentar, ibu ambil dulu foto itu. Nina beranjak dari duduknya, hendak masuk ke dalam dan mengambil foto tadi. Tari menunggu di luar, tidak sabar ingin mengetahui siapa sebenarnya wanita yang bernama Ningsih itu. Mengapa secara kebetulan ia juga melihatnya di gudang yang berada di sanggar ini. Boleh Tari lihat bu fotonya? Tanya Tari saat Nina sudah kembali dengan membawa serta foto tadi. Tentu saja. Nina menyerahkan foto itu kepada Tari. Tari langsung meraihnya tidak sabaran. Ia mengamati setiap inci wajah yang berada di foto itu. Tiba-tiba hatinya merasa sangat dekat dengan wanita yang ada di foto itu. Dahinya mengernyit heran saat ia menyadari sesuatu. Bu, apakah ibu melihat jika wajah wanita yang ada di foto ini sangat mirip denganku? Bedanya hanya di poni saja. Tari bertanya pada Nina, tapi pandangan matanya tetap fokus pada foto yang ada di hadapannya. Apakah Tari merasa jika wajahnya mirip dengan Tari? Nina balik bertanya. Tari mendongak, menatap heran pada wanita yang ada di sampingnya. Mengapa ibu bertanya seperti itu? Apakah ibu juga berpikiran seperti apa yang Tari pikirkan? Ya, malahan semenjak pertama kali ibu melihatmu. Saat pertama kali Tari datang ke sanggar ini, ibu langsung teringat dengan Mbak Ningsih. Ingin ibu bertanya, kamu ini siapanya Mbak Ningsih? Namun ibu mengurungkan niat untuk menanyakan hal itu. Ketika ibu tahu kamu adalah anak dari Pak Budi dan Bu Marni. Memangnya Mbak Ningsih itu siapanya Bu Nina? Sejak tadi Tari ingin sekali menanyakan hal itu kepada Nina. Mbak Ningsih itu sahabat ibu sejak kecil. Setelah sama-sama dewasa, kita hilang kontak. Karena saat itu ibu ikut suami ibu keluar pulau. Saat pulang ke sini ternyata Mbak Ningsih sudah meninggal. Tutur Nina menjelaskan. Tari mendengarkan secara seksama. Ia terkejut saat Nina mengatakan jika Ningsih sudah meninggal. Jadi Mbak Ningsih itu sudah meninggal? Iya, jawab Nina, kemudian menganggukkan kepalanya. Meninggal kenapa bu? Tanya Tari. Ia masih sangat penasaran ingin mendengarkan cerita tentang Ningsih. Pastinya ibu tidak tahu, tapi dengar-dengar Mbak Ningsih diculik, kemudian menghilang entah kemana. Karena hingga saat ini katanya jasad Mbak Ningsih belum juga ditemukan, ungkap Nina. Ia menatap wajah Ningsih yang ada di dalam foto. Jarinya mengelus lembut foto itu. Mbak Ningsih dinyatakan meninggal setelah 1 bulan pencarian, tapi tidak juga mendapatkan hasil. Karena itu, akhirnya Mbak Ningsih dinyatakan meninggal. Meskipun kita tidak tahu sebenarnya Mbak Ningsih itu sudah meninggal atau belum. Ibunya kemudian, matanya menatap sendu wajah Ningsih yang ada di dalam foto itu. Astaga, tragis sekali hidup Mbak Ningsih. Apakah Mbak Ningsih sudah menikah sebelum menghilang? Entah kenapa Tari ingin sekali tahu kehidupan Ningsih. Nina menggelengkan kepalanya. Ibu juga tidak tahu, tapi ada yang mengatakan jika Mbak Ningsih itu sudah menikah, tapi nikah siri dengan suami orang. Jadi dia itu istri kedua. Tapi ibu juga tidak tahu benar atau tidak. Setahu ibu, Mbak Ningsih itu orang baik. Dia tidak mungkin mau menjadi istri kedua dan merebut suami orang. Tidak terasa saat menceritakan tentang Ningsih, air matanya luruh setetes demi setetes. Apakah laki-laki itu ayah? Tiba-tiba saja Tari menanyakan hal itu. Pertanyaan Tari sontak membuat Nina mendongak, menatap wajah Tari dengan penuh tanda tanya. Maksud Tari, Pak Budi yang menjadi suami sirinya Mbak Ningsih? Tari menganggukkan kepalanya. Iya bisa saja, ayahlah laki-laki yang menikahi Mbak Ningsih. Ayah menjadikan Mbak Ningsih istri kedua karena ayah adalah suami Mama Marni, celetuk Tari. Kenapa Tari memiliki pikiran seperti itu? Tanya Nina merasa heran. Bisa-bisanya Tari mempunyai pikiran kalau Ningsih telah merebut ayahnya dari Mama Marni. Tari menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu bu, hanya saja Tari curiga sama ayah. Curiga? Tanya Nina lagi.
Ia semakin tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Tari. Apa yang membuat Tari curiga sama ayah sendiri? Ayah memiliki foto yang sama dengan foto yang ibu miliki. Apakah sahabat ibu itu seumuran dengan ibu? Dia lebih tua 2 tahun dari ibu. Memangnya kenapa? Tari menggelengkan kepalanya. Harusnya Tari juga memanggil sahabat ibu itu dengan sebutan ibu juga. Nina tersenyum. Ibu pikir apa? Oh ya, tadi Tari bilang kalau ayahnya Tari memiliki foto yang sama persis dengan foto ini. Iya, Tari melihatnya dengan mata kepala Tari sendiri. Jawab Tari mengangguk dengan pasti. Apa kamu yakin? Mungkin saja bukan wajah Mbak Ningsi. Bisa saja foto wanita lain atau foto Mama Marni. Tari sangat yakin, Bu. Wanita yang ada di foto itu adalah sahabat ibu. Jawab Tari meyakinkan Nina. Sebenarnya banyak yang ingin Tari tanyakan kepada Nina. Tapi sepertinya Nina tidak banyak tahu tentang kehidupan Ningsi karena tidak tinggal di sini. Baiklah, kamu tanyakan dulu pada ayahmu. Setelah itu baru bisa menyimpulkannya. Sebenarnya ibu juga tidak percaya dengan omongan orang-orang yang mengatakan jika Mbak Ningsi itu istri kedua dan merebut suami orang. Ungkap Nina. Matanya masih menatap sendu pada foto sahabatnya. Kemudian ia menghapus jejak air matanya. Tapi sudahlah, tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Tari terus menatap wajah wanita yang ada di foto tersebut. Entah mengapa wajahnya sungguh membuat hati Tari nyaman. Ia merasa sangat dekat dengan sosok wanita yang ada di foto itu. Namun tiba-tiba, mata wanita itu mengeluarkan air mata, sehingga membuat Tari terlonjak kaget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.